Tujuan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia disusun oleh kelompok 3 kelas 11A yang beranggotakan 1. Febriana Seksiawati absen 11, 2. Kesha Zalika Erma Gilis absen 19, 3. Prita Quratul Aini absen 25, 4. Putri Fani Febrianti absen 26. Pendahuluan, kamu tahu nggak sih awal mulanya terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Walaupun mungkin sudah sering kita dengar sehari-hari ataupun di sekolah, tapi masih banyak yang belum paham mengenai pengertian, tujuan, hingga awal mula terjadinya kolonialisme dan imperialisme. FYI, kolonialisme dan imperialisme itu memiliki makna yang berbeda ya guys. Jadi, kita akan bahas pengertiannya secara terpisah. Nah, biar kamu nggak bingung lagi, kita akan bahas tuntas di materi ini. Pengertian, kolonialisme berasal dari bahasa Latin, kolonia yang artinya tanah permukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Imperialisme berasal dari bahasa Latin, imperar, yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasai dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Proses kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang penjajahan bangsa Eropa atas wilayah Nusantara. Proses ini dimulai sejak kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16, tepatnya pada tahun 1511 ketika mereka merebut Malaka, dan dilanjutkan ke Maluku pada tahun 1512. Tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk mencari rempah-rempah yang sangat dibutuhkan dan bernilai tinggi di pasar Eropa. Setelah Portugis, datang pula bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris yang saling bersaing dalam menguasai jalur perdagangan dan wilayah-wilayah kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Pada awalnya, bangsa-bangsa Eropa ini datang sebagai pedagang. Mereka berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan lokal dan membangun hubungan dagang. Namun, demi melindungi kepentingan dagang mereka dan memperluas kekuasaan, mereka mulai mendirikan benteng, pos dagang, dan bahkan melakukan campur tangan dalam urusan politik lokal. Dalam perkembangannya, Belanda menjadi kekuatan kolonial paling dominan setelah mendirikan VOC pada tahun 1602. VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia, termasuk Indonesia, dan bahkan memiliki kekuasaan setingkat negara seperti mencetak uang, membentuk tentara, serta membuat perjanjian dengan kerajaan lokal. VOC menjalankan politik adu domba antar kerajaan di Nusantara, melemahkan perlawanan, dan menguasai wilayah demi wilayah. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan akibat korupsi dan kesalahan pengelolaan. Pada tahun 1799, seluruh aset dan wilayah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda dan Indonesia resmi menjadi koloni di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Sempat pula pada tahun 1811 hingga 1816, Inggris menguasai wilayah Indonesia karena situasi politik di Eropa. Namun, setelah Kongres Wina, Indonesia kembali diserahkan kepada Belanda. Tujuan dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia sangat beragam. Secara ekonomi, mereka ingin menguasai sumber daya alam seperti rempah-rempah, hasil pertanian, dan tambang. Indonesia dijadikan sebagai sumber bahan mentah sekaligus pasar untuk produk industri mereka. Secara politik, penguasaan wilayah Indonesia juga menjadi bagian dari persaingan antar negara Eropa dalam memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruh di dunia. Sementara secara sosial dan budaya, mereka juga membawa misi penyebaran agama Kristen dan menganggap bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memajukan bangsa yang dianggap lebih rendah budayanya. Walaupun kenyataannya hal ini menjadi alasan untuk pembenaran eksploitasi. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia sangat besar dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan rakyat.
Di bidang ekonomi, rakyat dipaksa bekerja keras di bawah sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang sangat menyengsarakan. Mereka harus menanam komoditas ekspor untuk pemerintah kolonial, seringkali sampai mengorbankan kebutuhan pangan sendiri. Selain itu, terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam dan tenaga kerja rakyat Indonesia yang menyebabkan kemiskinan dan penderitaan luas. Di bidang sosial, terjadi perubahan struktur masyarakat dengan adanya diskriminasi rasial, munculnya golongan elit terdidik dari kalangan pribumi, dan meningkatnya kesenjangan antara penguasa dan rakyat jelata. Di bidang politik, penjajahan menyebabkan keruntuhan banyak kerajaan lokal dan diterapkannya sistem pemerintahan kolonial yang otoriter dan sentralistik. Namun, secara tidak langsung, hal ini juga membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Berbagai bentuk perlawanan mulai bermunculan, baik secara fisik maupun melalui organisasi-organisasi pergerakan yang didirikan oleh kalangan terdidik. Di bidang pendidikan, meskipun hanya sebagian kecil rakyat yang mendapat akses, sistem pendidikan barat melahirkan generasi cendekiawan yang kelak menjadi tokoh perjuangan kemerdekaan. Sementara di bidang budaya, banyak nilai dan tradisi lokal yang terpinggirkan dan menjadi pergeseran dalam cara berpakaian, bahasa, hingga sistem kepercayaan di berbagai daerah akibat pengaruh asing. Kesimpulan, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia merupakan peristiwa penting yang telah membentuk sejarah bangsa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia berawal dari kepentingan ekonomi, terutama untuk menguasai rempah-rempah. Namun, kemudian berkembang menjadi penguasaan politik dan militer. Tujuan utama mereka adalah untuk memperluas kekuasaan, menguasai sumber daya alam, serta menyebar pengaruh budaya dan agama. Proses ini meninggalkan dampak yang besar bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Di satu sisi, rakyat mengalami penderitaan, penindasan, dan kehilangan kedaulatan. Namun, di sisi lain, kolonialisme juga memicu tumbuhnya kesadaran nasional dan semangat perlawanan yang akhirnya menjadi awal mula perjuangan menuju kemerdekaan. Dengan memahami proses, tujuan, dan dampak kolonialisme serta imperialisme, kita dapat mengambil pelajaran penting untuk menjaga kedaulatan bangsa di masa kini dan masa mendatang. Berikut adalah materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kami memberikan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih.